Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Nah, saudaraku seiman, di sini saya akan menyampaikan firman Allah yang kalau kita ngambil temanya adalah perhatikan waktu. Memperhatikan waktu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ngambil suratnya, mungkin para sahabat-sahabat seiman, saudaraku seiman tentu sudah tahu surat yang tentang waktu itu hanya di dalam Al-Quran cuma satu surat yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan waktu, di mana kita diperintahkan oleh Allah memperhatikan waktu. Waktu itu untuk mensyukuri nikmat Allah, perhatikan waktu. Waktu kita sekarang adalah untuk beriman. Waktu kita di sini adalah untuk beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Tapi ketika Allah menyebutkan watawassaw bil haqq, katakan yang benar, maka dilanjutkan watawassaw bis sabr. Kenapa? Setelah beriman, setelah amal saleh, kaitannya dengan modal iman dan amal saleh, kita diperintahkan untuk amal saleh itu katakan yang benar. Jangan mengatakan sesuatu yang serba mitos, katakan yang benar. Sedangkan kebenaran itu adanya di dalam Al-Quran. Ya. Kebenaran itu adanya di Al-Quran. Jadi menyampaikan kebenaran harus sabar intinya. Kalau kamu beriman dan beramal saleh, amal saleh berdasarkan keimanan itu adalah watawassaw bil haqq. Kamu harus menyampaikan kebenaran, berpihak kepada kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Semua itu harus punya kekuatan sabar. Nah, disinilah orang-orang yang menyampaikan kebenaran harus legowo. Dadanya harus lapang. Ya, kawanku seiman, saudaraku seiman, orang yang menyampaikan kebenaran, dadanya harus lapang. Karena enggak semua orang mau menerima kebenaran. Karena kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu, berlawanan dengan keinginan. Jadi menyampaikan kebenaran harus sabar. Nah, di samping sabar, kita juga diperintahkan oleh Allah menyampaikan kebenaran, sabarnya itu terus menerus. Karena Al-Quran itu harus disampaikan terus menerus. Makanya di sini saya menamakan itu kajian Al-Quran. Ya, kajian Al-Quran karena harus terus menerus, gak boleh putus. Maka dari itu Allah menegaskan, kalau kita menyampaikan kebenaran, sama juga kita sedang berniaga dengan Allah. Kita sedang berniaga dengan Allah. Nah, menyampaikan kebenaran itu di setiap saat, di setiap tempat kita menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu wajib disampaikan sesuai dengan firman Allah di dalam surat Kahfi 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Menyampaikan kebenaran harus, setelah disampaikan kebenaran,
mau diterima atau ditolak, itu nggak ada urusan. Tapi kamu harus menyampaikan kebenaran. Ayat-ayat Allah harus dikedepankan. Maka dari itu, Allah menegaskan untuk menyampaikan kebenaran adanya di dunia, untuk sabar adanya di dunia waktu hidup, untuk beriman waktu hidup, amal soleh waktu hidup, menyampaikan kebenaran waktu hidup. Waktu menyampaikan kebenaran itu harus sabar waktu hidup. Di ayat lain Allah menegaskan, surat Al-Qasas ayat 77, surat 28. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menegaskan di sini ya, yang artinya carilah dengan rezeki, carilah dengan apa yang dikaruniakan kepadamu, carilah dengan rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu untuk kebahagiaan di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan bahagian kamu di dunia ini. Nah, jadi mempersiapkan hari esok sekarang. Ya, sekarang saudaraku. Bukan ketika jemputan datang. Bukan ketika roh lagi di kerongkongan. Mempersiapkan hari esok mati adalah saat ini, sekarang, mumpung masih diberi waktu. Jangan sampai kita ketika jemputan datang untuk memisahkan roh dengan jasad, kita baru minta ditunda kematian. Ya, supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh, padahal waktu itu gak bisa diganggu gugat. Waktu itu adalah ketetapan Allah. Gak bisa dimajukan, gak bisa mundur, gak bisa maju. Maka dari itu, orang-orang yang gak bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia, maka orang-orang yang melakukan maksiat nanti ada doanya. Orang-orang yang bakhil nanti ada doanya. Nah, disinilah manusia itu bebas memilih. Dia mau taat atau dia mau maksiat, bebas memilih. Mau terima atau mau menolak, bebas memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dia mau terima atau dia menolak, bukan urusan. Yang menyampaikan terus-menerus menyampaikan kebenaran. Karena disinilah kita diperintahkan watawassaw bil haq. Kenapa waktu watawassaw bil haq ujungnya watawassaw bis sabr? Ketahuilah ya saudaraku seiman, bahwa menyampaikan kebenaran tidaklah mudah. Ya, menyampaikan kebenaran tidak mudah, tapi kita harus menyampaikan kebenaran karena kita diperintahkan oleh Allah menjadi sales Allah. Orang beriman itu tugasnya menjadi sales Allah. Di mana surat Muhammad ayat 7 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi penolong agama Allah. Lah kok Allah minta tolong? Maksudnya beritakanlah bahwa la ilaha illallah. Orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sales Allah. Maka kalau kamu menjadi penolong Allah, Allah akan mengokohkan kedudukan kamu. Allah akan menolong kamu, dikuatkannya, diberikannya kamu kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Itu janji Allah. Nah, jangan sampai kita di dunia ini waktu yang singkat tapi padat. Jadwal kita padat. Jangan sampai waktu yang diberikan berupa nikmat kita untuk maksiat. Kita untuk berdosa, melakukan dosa. Mumpung masih ada kesempatan lah, masih muda ini, nggak apa-apa kan? Orang-orang yang banyak hartanya ditimbun, dihitung. Akhirnya dia lupa bahwa di bagian hartanya itu ada bagian orang-orang yang miskin. Jangan sampai kita karena melalaikan waktu, ketika waktu itu udah waktunya jemputan datang dari malaikat maut,
Maka orang-orang yang berdosa waktu hidupnya lupa diri, waktu ketika jemputan datang, dia mengatakan, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal salihan. Itu di surat As-Sajadah ayat 12. Dia berdoa, ini siapa? Ini orang-orang yang melakukan dosa sampai ketemu ajal. Waktu ajal datang, dia masih melakukan perbuatan maksiat. Maka dia berdoa, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan, kami telah melihat, absorna, melihat tempat kami, wa sami'na, absorna, wa sami'na, dan kami juga telah mendengar ucapan-ucapan orang yang bakal tempat kami tinggal. Farji'na, kembalikan. Minta dikembalikan karena dia telah melihat tempatnya, karena dia telah mendengar orang-orang yang di tempat itu. Absorna wa sami'na farji'na. Dia minta dikembalikan. Terus kalau dikembalikan mau ngapain? Na'mal salihan. Dia berjanji, kalau saya dikembalikan, saya bakal berbuat baik. Terus inna muqinun, karena saya sekarang yakin, oh sayangnya terlambat. Jadi nggak semua Robbana ya kita jadikan doa. Ini doa untuk orang-orang yang berdosa. Oke? Dosa, orang-orang yang berdosa doanya. Jadi nggak semua Robbana kita ikutin. Ini doa orang yang sedang diambil sakaratul maut, dia minta dikembalikan. Terus kalau mau dikembalikan mau ngapain? Mau beramal soleh. Oh, kenapa? Sekarang saya telah yakin. Oh, terlambat sayang. Itu untuk orang-orang yang berdosa. Sedangkan orang-orang yang bakhil, yang hartanya banyak, tapi dia bakhil, dia timbun hartanya sebanyak-banyaknya, maka dia waktu malaikat maut menjemputnya, dia mengatakan doanya. Doanya beda lagi nih. Doanya apa yang orang-orang bakhil itu? Ketika malaikat maut datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Katanya, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sedikit waktu? Sementara. Terus, mau ngapain kalau ditangguhkan? Fa'as-saddaqo. Aku akan bersedekah. Oh, jadi niat baiknya selalu waktu sakaratul maut ya. Fa'as-saddaqo, dan aku akan bersedekah. Terus kenapa? Wa akum minas salihin, nanti supaya aku memberikan sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh, kata orang yang mau mati karena takut, belum berbuat baik, hartanya cuma ditimbun, gak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bakhil, ini doa orang yang bakhil. Ya saudaraku seiman, kalau tadi doa orang yang berdosa, kalau ini doa orang yang bakhil. Boleh dipakai? Nggak boleh juga. Jadi kalau berdoa lihat-lihat dulu dong artinya. Nggak sembarangan doa. Maka waktu dia mengatakan, toba tangguhkan dong, gimana tawar-menawar. Maka Allah berfirman, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah menegaskan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang saat kematian. Begitu saudaraku seiman. Jadi hati-hati. Ya, waktu kita ini sebentar. Tapi jadwalnya padat. Maka dari itu marilah kita manfaatkan waktu supaya kita enggak termasuk orang yang rugi. Waktu itu untuk beriman. Iman lakukan amal soleh. Amal soleh itu adalah benar. Kebenaran itu datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Dan untuk berpihak kepada kebenaran, kamu harus punya dada yang lapang. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti dan menyembah Allah. Kita diberikan kesabaran, karena sabar itu tidak akan terjadi kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudaraku seiman, kebenaran hanya datangnya dari Allah, sedangkan yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kehilafan
kehilafan yang dalam saya menyampaikan pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.